Eh, Baik, kita mulai aja, Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah ya, hari ini kita bersama-sama eh, akan mendengarkan yang akan belajar bersama ya dengan Mbak Zizi Fauziah ya, karena beliau ini termasuk salah satu tokoh yang aktif ya di Tangerang Selatan ini terhadap eh, terhadap isu-isu pernikahan gitu ya. Bahkan sudah membuat buku ya, Mbak Zizi ya. Ada beberapa buku yang sudah terbit ya, yang terkait dengan pernikahan. Kemudian juga beliau co-owner atau salah satu pendiri dari rumah konseling di daerah Tangerang Selatan. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin perlu ya melakukan konseling terhadap masalah-masalah rumah tangga atau mungkin juga tentang kesehatan mental gitu ya, pengasuhan anak, bahkan mungkin tes-tes psikologi juga ada ya di rumah konseling. Silahkan nanti menghubungi rumah konseling ini, kayaknya promosi juga nih karena ya supaya banyak kliennya insya Allah. Tapi mudah-mudahan semuanya sehat ya, nggak perlu, karena yang udah datang ke rumah konseling biasanya memang yang sudah tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya bersama pasangan. Jadi memang membutuhkan fasilitator ya, seorang konselor ya untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga. Baik, di sini kita hari ini ya akan belajar tentang ya sama-sama sharing, kemudian belajar tentang kesehatan mental bagi orang tua ya. Karena kemarin sempat ada yang minta tuh di grup ketika ada kasus ya pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya ya, entah itu disengaja atau tidak disengaja gitu ya, atau mungkin karena ada masalah-masalah di dalam keluarga gitu, sehingga tidak bisa ditanggung oleh kedua orang tua, akhirnya anak yang menjadi korban seperti itu. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Mbak Zizi, kita membaca basmalah dulu ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga majlis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja karena Mbak Zizi juga nggak bisa berlama-lama di sini ya, ada waktunya terbatas ya. Saya langsung berikan kepada Mbak Zizi floor-nya ya. Silahkan Mbak Zizi. Baik, terima kasih banyak Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam ini kita bisa berkumpul meskipun di ruang virtual ya. Semoga jarak tidak mengurangi kehangatan silaturahmi di antara kita. Cie. Yang teman-teman yang hadir di sini mungkin ada yang berdomisili di Tangsel ataupun di luar Tangsel, dimanapun berada. Semoga Allah lancarkan urusannya, mudahkan semua perkaranya, diluaskan rezekinya, disehatkan semua keluarganya, dan semoga ikhtiarnya berkumpul di sini diniatkan sebagai ikhtiar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya sungguh sangat bahagia dan sangat senang sekali bisa hadir di antara teman-teman Hikari. Terima kasih Bu Vivi dan Hikari yang sudah mengundang saya kemari. Ini pertama kalinya ya saya berada di antara teman-teman Hikari ya, membawakan sebuah tema yang rada berat sebenarnya tentang kesehatan mental. Karena meskipun ini berkenaan dengan pekerjaan saya sehari-hari, tapi tetap aja ngomongin kesehatan mental itu kan ngomongin sesuatu yang abstrak ya. Beda kalau misalnya ngomongin kesehatan fisik itu ya bisa diukur pakai tensi gitu ya, bisa dilihat dari secara fisik bagaimana ininya gitu ya, perubahan secara fisiologisnya gitu. Tapi kalau mental health ini sesuatu yang abstrak, yang misterius, yang lebih kompleks. Ada suara Dede ya kayaknya. Untuk masalah kesehatan mental ini, sebagai disclaimer saja Bapak Ibu semuanya, nama saya ini Zizi, saya adalah seorang konselor. Itu
itu profesi yang kedengarannya keren ya, tapi sebenarnya kerjaannya adalah dengerin curhat orang. Dan itu baru saya lakukan lebih dari 10 tahun lah ya. Makanya meskipun saya kelahiran 82, tapi muka saya kayak kelahiran 72 gitu. Karena beginilah wajah orang yang selalu berhadapan sama drama gitu ya. Mungkin Bu Vivi dan Mbak Popi paling tahu ya kayak gimana drama-drama di ruang konseling itu, dan memang kita harus dibekali dengan mental yang sehat dulu gitu ketika kita berhubungan dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Dan tidak hanya praktisi psikologi aja yang membutuhkan mental yang sehat. Setiap orang harus punya mental yang sehat, dan itu adalah penanda bahwa seseorang itu sehat lahir batin gitu ya. Jadi seringkali nih sehat mental ini dikesampingkan gitu. Yang ditekankan adalah makan yang sehat, yang bernutrisi, olahraga gitu ya. Minum minimal 2 liter air per hari, jangan lupa check up ke dokter gitu. Tapi kesehatan mental ini rada-rada diabaikan gitu ya. Buktinya apa ya? Buktinya orang masih sedikit ininya ya, pengetahuannya, edukasi tentang ini. Alhamdulillah sekarang dengan banjirnya era informasi dan teknologi, sosmed, ada berbagai macam apa ya, saluran gitu. Kita jadi terbuka dengan pengetahuan baru tentang mental health atau kesehatan mental ini. Makanya jadikan kesehatan mental ini bagian dari prioritas hidup kita. Karena dalam Islam yang menjadi tolak ukur seseorang itu layak diberikan beban sebagai manusia yang bersyukur, yang mengabdi dan berbakti dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewarasannya. Kita tahu dalam Islam ketika seseorang itu tidak sadar, misalnya dalam kondisi yang tidur, misalnya dalam kondisi yang pikun, dalam kondisi yang apalagi nih mabok, misalnya itu kan nggak sadar. Mereka itu berarti terlepas dari kewajiban-kewajiban itu gitu. Tidak sadar koma misalnya, nggak ada kewajiban bagi dia untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban misalnya sholat. Dan itu menandakan bahwa kewarasan adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam Islam. Itulah kenapa kita nggak boleh mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, yang menghilangkan dan mendistorsi cara kita berpikir, sehingga kita tidak lagi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, gitu ya. Tidak lagi ada filter di dalam diri kita, sehingga semua yang sedang kita rasakan dan kita pikirkan tuh keluar begitu aja, tanpa kita pertimbangkan apa efeknya. Gitu. Jadi kewarasan itu sungguh sangat penting dalam diri seorang Muslim. Dan WHO sendiri juga mengatakan bahwa seseorang itu bisa disebut sehat secara mental itu jika ia mampu menyadari kemampuannya, menangani stres dalam kehidupan sehari-harinya, bekerja dengan produktif, serta berkontribusi untuk lingkungan sekitarnya. Jadi orang sehat secara mental itu bukan hanya karena dia tidak depresi, bukan hanya dia tidak punya masalah dalam pengelolaan emosi, enggak gitu aja, tapi harus produktif, dia juga harus sadar dengan dirinya sendiri, dia juga bisa berfungsi dengan baik, tidak ada yang somplak gitu ya. Ada kan yang ngerasa bahwa aku ini sehat-sehat aja, tapi dari pagi sampai malam hari sampai besokan harinya itu dia tiduran aja, mager aja. Maraton drakor sampai 8 season, itu kan sesuatu hal yang nggak wajar gitu. Sebenarnya itu adalah tanda-tanda bahwa dia itu tidak sehat secara mental. Jadi sehat secara mental itu bukan sesederhana mengatakan bahwa oh dia nggak punya ada gangguan apa-apa. Kalau dilihat dari perilakunya saja, sepertinya ada yang melenceng, ada yang kurang, ada yang tidak normal, polanya berlebihan misalnya, itu berarti dia sedang tidak sehat secara mental. Nah, sekarang to the point aja deh. Caranya kalau gitu gimana sih supaya kita itu menjaga kesehatan mental kita, supaya kita tetap waras, supaya kita tetap mawas diri, supaya kita bisa tetap produktif dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita, bukan hanya hidup di poros diri kita aja. Seolah-olah yang penting aku bisa hidup, yang penting aku bisa cari uang, yang penting aku bisa makan. Kita bisa disebut sehat mental kalau kita juga berkontribusi kepada lingkungan kita, gitu ya.
Caranya gimana? Pertama, hargai diri sendiri. Ini kalau teman-teman pernah dengar istilah self-love. Nah, self-love itu apa sih? Self-love itu adalah mencintai diri sendiri. Oh, apakah berarti kita selalu bangga sama diri kita sendiri? Sering melihat di cermin, memuji-muji kecantikan kita, memuji kehebatan kita? Bukan. Self-love itu bukan seperti itu. Self-love itu sangat-sangat berbeda dengan selfish. Selfish itu egoisme. Egosentrisme. Egosentrisme itu berarti segala hal harus yang menguntungkan aku. Itu. Semua orang harus memahami aku. Semua orang harus dengerin aku, nurutin kemauanku. Itu adalah egosentrisme dan selfishness. Tapi kalau self-love itu bukan. Self-love itu adalah tahu siapa diri kita, bahwa posisi kita adalah sebagai hambanya Allah, diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk bersujud kepadanya, mau beribadah selalu dengan cara apapun kita, bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan di masjid saja dan berpuasa, tapi setiap perilaku kebaikan kita juga dihitung sebagai ibadah. Tahu kepada siapa nanti kita bertanggung jawab, siapa yang mengatur kehidupan kita, itulah yang dinamakan self-love. Gitu ya. Nah, menghargai diri sendiri itu dimulai dari self-love itu. Coba kita mengenal diri kita sendiri deh sekarang. Kalau misalnya ditanya, kamu tuh siapa sih sebenarnya? Pastinya selalunya kita jawab, ya aku ini adalah cuma ibu rumah tangga, lulusan fakultas ekonomi, anakku 2, suamiku gini-gini. Ini belum pada taraf yang self-love. Kita hanya menyebutkan atribut-atribut kita aja gitu ya. Peran kita, fungsi kita dalam keseharian kita, pendidikan kita, dan sebagainya. Self-love itu adalah kalau udah sampai kepada self-worth, keberhargaan diri. Ya, beda dengan self-esteem. Kalau tadi kita ngomongin pendidikan, anak kita udah berapa, itu adalah self-esteem. Rasa percaya diri karena sebab pencapaian, kepemilikan, prestasi gitu ya. Punya anak 2 itu kan ya kita bisa anggap itu prestasi dong. Alhamdulillah punya 2 anak. Alhamdulillah udah berkeluarga. Nyebut tentang, oh saya lulusan ekonomi, oh berarti alhamdulillah kita punya prestasi menjadi sarjana gitu ya. Nah itu baru di taraf self-esteem aja. Nah, self-love itu sampai ke taraf self-worth, keberhargaan diri. Kalau kita dicopot dari semua atribut itu, dicopot dari atribut bahwa kita ini sarjana, bahwa suami kita siapa, orang tua kita siapa, kira-kira yang tertinggal itu apa? Yang tentunya bagi self-worth kita seorang muslim adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang seperti apa? Apakah kita hamba yang bersyukur, apakah kita hamba yang ujub, takabur, atau kita yang tawadu? Apakah kita hamba yang selalu berusaha mengintrospeksi diri, muhasabah diri setiap hari? Apakah kita hamba yang empatik kepada sekitar kita, berusaha selalu menolong? Ataukah kita justru seringnya adalah menuding dan menyalah-nyalahkan orang lain ataupun kekurangannya dan dosa-dosanya gitu. Jadi self-worth inilah yang akan membangun keberhargaan diri kita gitu. Orang-orang yang self-worth itu gampang banget mereka jadinya senggol bacok gitu. Ada orang nulis status di WA. Status WA itu kan berarti publik ya. Bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi entah kenapa kitanya jadi yang sensi. Ih, ngapain nih dia nulis status WA begini? Pasti nyindir aku. Padahal temennya orang yang nulis status WA itu kan mungkin kita doang. Gitu. Dan manusia yang dia temui tiap harinya pastinya bukan hanya kita doang. Gitu. Entah kenapa kitanya jadi selalu saja mengait-ngaitkan diri kita gitu sama perilaku perbuatan orang lain. Inilah yang dinamakan dengan egosentrisme, seolah-olah dunia ini berporos pada diri kita sendiri, gitu ya. Jadi self-worth ini harus kita bangun. Buat teman-teman di sini kalau ada yang masih jomblo, ada nggak ya masih jomblo ya di sini? Ataukah semuanya sudah menikah?
buat yang masih single lillah nih, jomblo gitu, dari sekarang lah kalian harus membangun self worth ini. Karena banyak banget orang yang ketika mereka punya self worth yang lemah, hanya membawa self esteem, ketika masuk ke dalam rumah tangga mereka berharapnya adalah dibahagiakan. Padahal menikah itu bukan untuk bahagia, guys. Buat yang udah menikah, kita semua tahu ya, bagaimana struggle-nya kita mempertahankan rumah tangga ini yang tentunya penuh tangisan, penuh keringat, penuh darah gitu ya, rasa yang tidak nyaman. Bahkan mungkin ada di fase yang Ade pernah bilang, pantesan ya banyak orang yang cerai ya gitu. Ternyata emang kayak begini beratnya gitu mempertahankan rumah tangga. Itu kalau kita self worth kita rendah gitu. Berharap dibahagiakan itu berarti kita meletakkan beban kebahagiaan itu pada orang lain. Padahal orang satu-satunya yang bertanggung jawab untuk membahagiakan kita adalah diri kita sendiri. Terus gimana caranya bahagiain diri sendiri, naktir tiap hari, ngajak jalan-jalan tiap hari diri kita sendiri? Bukan, tapi persepsi kita. Dan bahagia itu berawal dari syukur. Ada sebuah riwayat ya yang pernah saya baca. Mohon maaf, saya nggak bisa ungkapkan secara spesifik karena saya waktu itu bacanya sambil lalu aja, tapi itu berkesan banget. Mohon koreksi saya. Jadi ada seseorang yang mengeluhkan tentang pasangannya kepada Rasulullah SAW gitu ya. Saya pengen cerai aja deh dari istri saya. Gitu. Terus Rasulullah bilang, coba deh kamu ingat-ingat kebaikannya. Gak usah fokus sama kekurangannya. Gitu. Niscaya itu lebih baik bagimu. Intinya ya nggak akan ada habisnya kita kalau kita menuntut terus dari orang lain. Expectation versus reality itu ya memang real gitu, terutama ketika di dunia rumah tangga. Orang-orang yang dulu ngerasain pernah pacaran, misalnya PDKT sebelum menikah, pastinya merasakan sangat-sangat berbeda dunia rumah tangga itu dibandingkan pacaran dulu. Gitu. Kalau saya sih nggak pernah ngerasain pacaran ya. Jadi nggak ada pembandingnya gitu. Jadi setidaknya lebih enteng lah ya, karena expectation-nya itu ya nggak terlalu romantis amat gitu. Tapi ya inilah makanya pentingnya kita memantapkan self-worth kita. Who are we? Siapakah kita? Dan ternyata gampang sekali dalam Islam sudah jelas-jelas bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Gitu. Kita adalah makhluk pilihan yang sempurna yang sudah Allah ciptakan untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Gampang, jawabannya sudah ada. Makanya ketika di saat-saat kita kayaknya pengen menyerah dalam hidup, buat teman-teman yang mungkin ada perasaan membenci diri sendiri, pengen melukai diri sendiri, pengen nyelip-nyelip aja deh, atau aduh mendingan mati aja deh, aduh kayaknya mati aja deh. Kayaknya nggak bakal ada orang yang nangisin kita deh kalau kita mati. Please. Ingat kembali self-worth kita. Bahwa dari sekian ribu-ribu tahun, dari masa Nabi Adam sampai sekarang, keturunan Nabi Adam dan kita lah yang Allah pilih untuk tetap ada sekarang, setelah melewati wabah COVID yang segitu bahayanya, wabah Ebola di zaman dulu, tahun 1920 yang flu Spanyol, meletusnya Gunung Krakatau, begitu banyak asbab yang bisa terjadi di atas muka bumi ini yang bisa mencelakakan dan mematikan kita, tapi enggak. Allah tetap selamatkan kita, hidupkan kita. Pasti ada tujuannya gitu. Kita adalah orang-orang pilihan. Jadi nggak ada yang namanya itu orang diberikan kesempatan untuk hidup sia-sia. Buat teman-teman yang sekarang lagi ngerasa, kayaknya aku nggak ada tuh nggak bakal ada yang nyariin. Salah besar. Hadirnya kita di muka bumi ini sudah Allah tetapkan bahwa pasti ada maksudnya. Mungkin teman-teman di dalam perjalanan hidup ini kalian pikir nggak ngapa-ngapain, ternyata kalian pernah menyelamatkan seseorang, pernah membantu seseorang, pernah menjadi sosok yang berarti gitu dalam sekelumit sejarah hidup orang, kita nggak tahu. Makanya self-worth inilah yang mesti dibangun di dalam diri kita. Nah, kalau menghargai diri sendiri ini udah kuat, kita jadi udah
udah nggak gampang digoyahkan. Orang-orang yang gampang banget senggol bacok itu ya karena mereka itu rapuh gitu. Selalunya membutuhkan pengakuan dan pujian dari orang lain. Itulah tipe orang-orang yang narsistik. Ini saya ada posting tentang narsistik di TikTok saya. Saya juga nggak tahu bahwa saya bakal punya TikTok gitu. Tapi ternyata ya berdakwah dan mensyiarkan kebaikan itu kan harus berikhtiar dengan berbagai macam cara. Ternyata TikTok juga sangat dibutuhkan di momen sekarang. Saya melihat fenomena narsistik itu sebenarnya karena memang kerapuhan self-worth seseorang sehingga dia selalunya membutuhkan validasi dari orang lain. Kalau orang lain nggak muji dia bakal musuhin. Kalau orang lain itu nggak ngasih hadiah yang mahalnya levelnya sama, dia anggap itu adalah sebuah kesia-siaan. Ini orang-orang narsistik yang mengukur kasih sayang, perhatian, dan pengakuan tuh dari hulu. Uang. Makanya orang-orang yang kuat harga dirinya, niscaya dia nggak butuh pengakuan orang lain. Ada orang yang ngomong nggak ngenakin dikit, ngejulitin kita ketawain aja. Misalnya kita pakai baju garis-garis. Terus ada orang ngeledek gitu teman kita, berapa malam lu tadi malam begadang garis-garisin gitu. Ketawain aja, ngapain kita marah? Humor gitu. Dan ternyata humor itu adalah salah satu kebutuhan untuk menjaga kesehatan mental. Nanti saya sebutin semuanya ya. Jadi pertama, untuk menjaga kesehatan mental, hargai diri sendiri. Bangun self-worth. Ya. Yang kedua, kelola stres dengan baik. Stres itu niscaya ada dalam kehidupan kita. Jadi jangan berharap bahwa, oh semoga tidak ada stres dalam hidup saya. Loh, stres itu adalah bagian dari manusiawinya manusia. Dan itu adalah tanda bahwa kita ini lagi work in progress. Lagi berkembang gitu ya. Kan stres itu adalah sesuatu yang berarti bisa jadi kita keluar dari comfort zone kita. Kalau nggak mau stres ya rebahan aja terus setiap hari gitu. Tapi karena kita mesti bangun, berangkat, pergi kerja melalui kemacetan, harus berhadapan dengan polusi, harus keluar ongkos, desek-desekan di kereta, itu kan nggak nyaman. Tapi itulah yang bisa membangun diri kita. Nah, stres pasti ada, tinggal gimana cara kita mengelolanya. Jangan kemudian stres itu menjadikan kita makin terpuruk. Dan ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin memberikan beban kalau orang itu nggak mampu pikul. Jadi apapun yang kita sedang alami sekarang ini adalah yang paling terbaik dan sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira kita bisa nggak membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita ini mampu, atau kita malah menyerah dengan keadaan. Gitu. Ibarat kayak kita itu dikasih sebuah job yang bakal dapat profit yang besar, dapat bonus yang besar gitu, tapi hanya karena kita takut untuk mengerjakannya, karena ngerasa bahwa diri kita nggak mampu, akhirnya kita rugi, nggak dapat profit itu, nggak dapat tuh bonus itu. Gitu. Jadi kelola stres dengan baik. Tiap orang harus punya SOP-nya dalam menangani stres itu. Tiap orang karena karakternya beda, latar belakangnya beda, minat dan hobinya beda, harus punya caranya masing-masing. Jadi antara suami dan istri, cara dia ngelola stresnya ya pastinya beda. Kalau laki-laki itu kebanyakannya misalnya dia itu lagi stres ya pengen menyendiri. Itu juga yang banyak diprotes di TikTok saya ya. Bahwa saya bilang setiap kali laki-laki itu punya masalah, mereka cenderung pengen menyendiri dan masuk ke dalam guanya. Man cave istilahnya. Ya. Jadi di dalam gua itu, ini bukan gua secara literally ya, atau secara harfiah, tapi di dalam mental mereka, di dalam gua itu tuh mereka ya bisa hening dan memikirkan masalahnya dengan jernih tanpa ada gangguan apapun. Kalau laki-laki seperti itu. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan lagi stres, lagi ngalamin sesuatu yang mengesankan, itu mereka nggak sabar pengen share sama orang lain. Makanya saya bilang, laki-laki punya gua, kalau perempuan punyanya toa. Kayak tahu masjid tuh, yang suka pengumuman-pengumuman itu tuh gitu. Tapi bukan berarti perempuan yang kalau dia habis ngalamin sesuatu tuh pengennya
nyablak kemana-mana gitu ya. Bisa jadi dia cuma diem aja, tapi mungkin dia bakal posting quotes gitu ya di IG story-nya. atau atau dia bikin status WA yang isinya dalil-dalil gitu atau puisi-puisi gitu. Jadi intinya dia tuh nggak mau sendirian gitu. Dia pengen orang lain tuh tahu gitu bahwa dia itu lagi galau. Makanya kalau ada perempuan galau terus ditanya, kelihatannya kamu lagi ada pikiran ya. Ya pasti dia jawabnya, ih kok tahu sih? Tahu aja deh gitu. Dan akhirnya keluar tuh cerita semua. Beda dengan laki-laki, mereka cenderung menyembunyikan. Bahkan momen-momen ketika mereka lagi sakit sekalipun mereka menahan diri untuk memberitahu ke orang lain, karena bagi laki-laki memberitahu masalahnya itu kayak menunjukkan kelemahannya. Apalagi dalam stigma masyarakat kita, laki-laki itu kan nggak boleh cengeng, harus mandiri, nggak boleh nangis, pokoknya harus kelihatan tough terus gitu. Dan ini juga yang akhirnya membuat para laki-laki stereotipnya adalah gampang banget marah, gampang banget ngamuk, agresif. Padahal itu semua karena bersumber dari cara pengelolaan stres dan memang tidak terbiasanya dia meregulasi emosi atau mengatur dan mengendalikan emosinya. Gitu. Jadi kelola stres dengan baik. Untuk orang yang introvert cenderungnya mungkin pengennya ya masuk kamar, terus dengerin musik atau menyendiri gitu ya, makan coklat sendirian, nonton video atau nonton film gitu, dengerin musik gitu ya. Beda dengan yang ekstrovert nih, kecenderungannya mereka justru cari orang lain. Mereka butuh banget ngobrol, butuh banget untuk didengarkan gitu. Nggak akan segan-segan dia untuk nelpon lama-lama. Beda sama introvert. Introvert sukanya ngetik. Itu saya banget soalnya. Saya introvert. Sukanya adalah ngetik. Saya paling nggak suka ditelepon. Jadi kita harus mengenal diri kita supaya kita bisa punya SOP yang jelas nih. Tiap kali kita udah ngerasa nih misalnya nih pagi-pagi gitu ya, ini kenapa ya mood aku kok kayaknya nggak enak banget gitu, kok nggak semangat kayak biasanya. Ini kita harus mawas diri nih. Apakah tadi malam aku kurang nyenyak tidurnya, apakah tadi malam aku mimpi buruk, ataukah aku lagi ada masalah sama pasanganku, atau anak-anak ngeselin, atau tadi pagi belum sarapan, atau sarapannya salah. Ya, karena ternyata gula, lemak dan sebagainya itu ada pengaruhnya pada mood gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Yang ketiga, ini kaitannya sama yang tadi saya bilang ya, akui perasaan dan emosi negatifnya. Jadi ketika kita lagi merasa sesuatu, jangan terus malah ditolak. Misalnya, kita marah, anak-anak berulah, kita jadinya marah. Jangan terus kemudian dipendam, disembunyikan, gitu ya. Kalau berterusan kayak gitu, kita jadi menafikan diri kita dan malah membuat seolah-olah yang namanya marah itu adalah sesuatu yang dilarang gitu. Padahal Allah ciptakan di dalam diri kita ini spektrum luas emosi dan itu adalah istimewanya manusia. Kita punya marah, kita punya bangga, kita punya kecewa, kita punya terharu, kita punya menyesal, kita punya tersinggung gitu. Itu adalah emosi yang begitu luasnya dan Allah anugerahkan kita sebagai manusia untuk merasa berbagai macam perasaan kompleks itu. Maka jangan kemudian perasaan-perasaan itu malah dipendam, disembunyikan, dilupakan gitu. Tapi justru kita mengelolanya gitu ya, dikontrol perasaan itu. Jadi kalau kita lagi ngerasa ini, misalnya kita lagi marah sama anak-anak berulah, yang sehatnya adalah kita mengekspresikan emosi kita dan bukan melampiaskan. Jadi beda banget ya melampiaskan dengan mengekspresikan. Kalau melampiaskan itu ya kita bakal banting-banting, teriak-teriak, ngomel, nunjuk-nunjuk, jambak, ngunciin anak-anak di kamar mandi, itu adalah melampiaskan emosi. Kita luapkan semua, keluar dari dada kita dengan harapan semoga kita bakal lega, orang-orang yang di sekitar kita bakal paham nggak lagi bikin kita marah. Ini nggak sehat. Ini artinya kita nggak bertanggung jawab dengan emosi kita. Kita ibarat kita tuh lagi megang bara api yang panas, kitanya lagi kewalahan mengatasi bara api ini, alih-alih kita meletakkannya, kita malah lemparkan kepada orang-orang sekitar kita.
untuk menunjukkan bahwa nih bara api panas nih. Ini namanya melampiaskan emosi. Yang sehat tuh yang gimana? Yang mengekspresikan emosi. Mengekspresikan emosi itu yang kayak gimana sih? Ya kita ungkapkan emosi kita dengan cara yang tentunya harus dijaga kesantunannya. Nggak perlu agresif. Muka kita ini udah horor. Nggak perlu ditambah lagi dengan masang muka horor lagi dengan melotot, dengan taring kita keluarkan. Kan ya, gimana? Ini betul-betul malah memberikan kesan yang menakutkan buat anak-anak kita. Jadinya mereka bakal menjauh dari diri kita. Momen-momen kita lagi dikuasai oleh emosi ini justru kita harus jadikan pembelajaran untuk anak-anak kita terutama. Bahwa it's okay to not be okay. Kok jadi judul drakor ya? It's okay to not be okay. Bahwa hidup itu tidak okay aja, tidak bahagia aja, nyengir aja. Ada momen-momennya kita kesel, ngambek, marah, kecewa, menyesal. Itu sebenarnya penting banget untuk anak-anak itu ketahui dan kenal dan belajar mengelolanya. Dan siapa lagi dia belajar kalau bukan kita, orang tuanya gitu, yang mengajarkan dan meneladankan. Makanya ketika kita lagi marah, ungkapkan dengan kata-kata yang jelas. Kata-katanya gini. Misalnya, kesalahan mereka adalah lari-larian dan akhirnya ada yang pecah, misalnya pajangan, gitu ya. Padahal sebelumnya kita tegur. Setelah insiden adanya pecah, kita bilang, Bunda marah. Dengan kalimat yang tegas, nggak usah ditinggi-tinggiin. Bunda marah, enggak. Bunda marah. Tatap mata mereka, gambarkan ketegasan kita. Nggak usah digalak-galakin. Ungkapkan rasa marah kita dengan cara yang serius. Jangan sambil nyengir, jangan sambil bercanda, jangan sambil dibarengi dengan megang HP dan sebagainya. Bunda marah. Tadi sudah Bunda ingatkan, kalian tidak mendengarkan. Ini berarti udah 2 kalimat. Terus kita bilang, Bunda mau masuk ke dalam kamar karena Bunda marah. Enteng aja ngomongnya. Nanti kalau Bunda sudah keluar, Bunda harap ini semua sudah dibereskan. 4 kalimat aja. Pertama, yang kita ungkapkan adalah kondisi emosi kita. Bunda marah. Bahwa marah itu tidak mesti dengan meninggikan intonasi kata-kata, nggak mesti melotot, nggak mesti dengan ancaman-ancaman. Yang kedua, apa yang menyebabkan Bunda marah? Kalian tidak mendengarkan Bunda. Ini penting banget anak-anak tahu. Jangan sampai kita hanya menyebut emosi kita tanpa tahu sebabnya dari mana. Gitu. Karena tujuan kita anak-anak supaya belajar, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama kan. Jadi kalimat kedua ini harus disebutkan. Apa yang menyebabkan Bunda marah? Bunda sudah tegur kalian, kalian tidak mendengarkan. Bukan masalah pecahnya pajangan itu. Kenapa? Karena pajangan itu gampang banget dibeli. Itu sesuatu yang murah, berharga. Dibandingkan perilaku anak yang nggak mau dengerin, jelas nggak ada bandingannya. Pas itu sama sekali tidak ada harganya. Yang bikin kecewa adalah mereka yang tidak mau mendengarkan kita. Ingat ya kalimat kedua. Yang ketiga, kita bilang, Bunda mau masuk ke dalam kamar. Karena Bunda marah. Nggak usah ditinggi-tinggi. Tenang aja ngomong. Ini menandakan apa? Kita sedang meneladankan dan mengajarkan anak kita cara kita mengatasi emosi kita. Kalau Bunda marah, Bunda akan masuk ke dalam kamar untuk menenangkan diri. Ini akan terekam. Oh berarti lain kali kalau aku marah, daripada aku banting-banting barang, daripada aku ngamuk, jumpalitan, mendingan aku menenangkan diri di dalam kamar rebahan. Yang keempat, mengungkapkan, kalau nanti Bunda sudah keluar, Bunda harap ini semua sudah dibereskan. Yang keempat, ini adalah ekspektasi kita kepada mereka. 4. Ini harus disampaikan.
Ya, nggak usah dengan detailnya menggambarkan beresinnya gimana. Ambil pel yang di sebelah sana ya. Awas, jangan sampai lap yang ini. Nggak usah spesifik. Berikan ruang untuk mereka menyelesaikan masalahnya. Ini dia nih, orang tua nih kebanyakan seneng banget nyuapin anak gitu. Seolah-olah anak itu kayak nggak bisa mikir sendiri gitu. Berikan mereka ruang untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Ya, mau nanti hasilnya kayak gimana? Ingat, work in progress. Yang penting dia kira-kira punya inisiatif, Kak. Cara menyelesaikannya kayak gimana? Jadi 4 kali. Dan benar, ketika keluar kamar, kita udah menenangkan diri di dalam kamar, mau kita mau guling-guling kek, mau kita tidur rebahan kek, ngapain kek, sholat dulu kek, gitu ya. Tapi kita sudah tenang dan kita lihat, kira-kira anak-anak udah beresin apa enggak. Nah, di momen ini nih, penting banget. Tenangkan diri kita dan jangan bersikap memusuhi. Kita panggil anak-anak kita. Alhamdulillah, sudah kalian bereskan. Sekarang kita coba pastikan, kira-kira nyampe enggak ini poin-poin penting tentang kesalahan mereka. Kita cross check lagi. Oke, tahu nggak tadi kenapa Bunda marah? Tanyain lagi. Jangan sampai mereka jadi tebak-tebakan atau nggak tahu. Ya, soalnya kita nggak dengerin Bunda. Betul. Vas yang pecah ini gampang untuk dibeli lagi. Tapi yang sangat berharga sekali dan nggak akan ada gantinya, yaitu kalian ini. Kalian ini sangat berharga di hati Bunda. Makanya Bunda sedih ketika kalian tidak mau mendengarkan Bunda. Itu dia. Setelahnya, kita minta kepada mereka untuk mengingat lagi bahwa ini adalah hal yang penting yang harus mereka camkan baik-baik. Ingat ya sayang, tiap kali Bunda menegur, tolong didengarkan. Udah. Setelah itu, pastikan kita memberikan pelukan. Terima kasih ya nak, sudah membereskan. Bunda sayang kali. Kenapa masih ada pelukan? Loh, habis melakukan kesalahan kok malah dipeluk? Kan mereka sudah mencoba memperbaiki kesalahannya. Ini menandakan bahwa ketika kita melakukan kesalahan, itu bukan berarti kita harus dimusuhi, dijauhi. Gitu ya. It's okay to make mistakes. Wajar sekali ketika kita melakukan kesalahan, apalagi anak-anak kita memecahkan vas itu tanpa sengaja. Bukan dibantingkan vas itu, tapi memang kesenggol ketika mereka lari-lari. Makanya dengan pelukan itu sambil kita ungkapkan sayang, itu menggambarkan kepada anak-anak bahwa ketika kalian melakukan kesalahan, jangan takut sama Bunda. Bunda tetap sayang sama kalian. Dan yang keempat, untuk menjaga kesehatan mental, tetapkan tujuan yang realistis. Nah ini juga nih yang bikin orang jadinya halu. Kan seharusnya kita nih ya, kita semua ini kan manusia-manusia produktif yang bekerja, yang dapat gaji, yang ada pemasukan dari dagang dan sebagainya, gitu ya. Intinya dana lah ya. Kita ini pasti ada dana, mau kecil, mau gede, gitu ya. Pasti ada dana. Nah seringkali orang-orang nih yang hidupnya somplak, terlilit hutang pinjol, dikejar-kejar debt collector, selalu gelisah, kemana-mana dia berbohong demi menggali lubang tutup lubang, itu karena antara dana yang dia punya sama seleranya itu nggak imbang gitu. Ibaratnya ya besar pasak daripada tiang lah istilahnya gitu ya. Seharusnya selera kita itu mengikuti dana yang kita punya. Contohnya, selera makan, pengennya makan di restoran all you can eat yang setiap kali masuk tuh bayarnya berapa ya all you can eat sekarang? 200.000 kali ya? 200.000 tiap kali masuk. Tapi sebenarnya dana yang kita punya itu ya bahkan nggak bisa gitu loh untuk supaya bisa masuk ke restoran itu. Kita cuma cukupnya kuatnya hanya seharga 15.000 tiap kali kita makan di luar. Tapi kita memaksakan diri demi takut ngerasa ketinggalan, fear of missing out, takut ketinggalan tren. Jadi semua orang lagi pada trending nih, pergi ke tempat yang viral nih, di TikTok semua orang datang ke resto ini, masa kita enggak?
Ntar kita dibilang nggak ini ya, cupu, ketinggalan zaman, dibilang nggak sukses gitu. Akhirnya kita jabanin pergi, keluarlah uang gitu ya, 200.000 dikali 3 misalnya kita sekeluarga gitu ya. Tahunnya besok-besok nggak bisa makan selama seminggu gitu ya. Jadi tetapkan tujuan-tujuan pembelian yang realistis gitu. Kenapa sih kita harus mengukur kesuksesan dari pencapaian-pencapaian yang dimiliki orang lain? Yang namanya progres dalam hidup kita itu harus kita ukur dari di mana start kita, bukan hasil finishnya. Misalnya, kita cita-citanya adalah pengen jadi orang kaya. Sekarang, insya Allah belum kaya. Gitu. Tapi pengen banget jadi kaya. Tapi kita jadi insecure ngelihat, si Anu cuma lulusan SMA aja, tapi dia punya bisnis, dia bisa kaya, dia bisa punya mobil 3, gitu. Si Anu, gitu. Padahal dia juga sama-sama kayak kita begini, tapi entah kenapa dia bisa renov rumahnya sekarang di klaster dan sebagainya, gitu. Yang kayak begini nih, yang akhirnya jadi melelahkan buat kita, dan akhirnya mengukur diri kita selalunya dengan ukuran orang lain gitu. Padahal kita ya seharusnya mengukur diri kita itu dari garis start diri kita sendiri. Coba Bapak Ibu ingat, kita nih startnya dari mana sih? Apakah kita berasal dari keluarga yang sederhana, orang tua yang petani, yang bahkan dulu sekolah aja nggak pakai sepatu, ini zaman-zaman tahun 70 80-an gitu ya, itu kan masih ada yang pergi sekolah nggak pakai sepatu. Terus kita merantau gitu ya, di kampung kita jauh gitu ya, yang bahkan harus naik kereta aja berjam-jam gitu untuk sampai ke kota gitu ya. Terus dulu itu susahnya kita mau merantau itu karena kita nggak ada yang kenal di tempat perantauan di Jakarta misalnya. Susahnya dulu kita mau sekolah, nggak ada yang ngasih uang jajan, harus jualan dulu gitu untuk kita bisa makan. Ingat garis start kita, bukan kok belum sampai di garis finish. Karena dengan begitu kita jadi lebih banyak bersyukur dan tahu gitu kekuatan diri kita sendiri. Bodoh amat orang kiri kanan kayak gimana pencapaiannya. Yang kita tahu dan kita yakini adalah Allah nggak mungkin memberikan kita rizki itu bukan karena kita memang nggak layak mendapatkannya. Apa sih maksudnya? Ya intinya Allah itu memberikan semua yang kita punya sekarang itu karena cintanya Allah kepada kita gitu. Jadi ketika kita sekarang ngerasa kok gajinya pas-pasan terus ya gitu, nggak bisa belanja lebih, nggak bisa staycation dan sebagainya, karena mungkin itu adalah rizki yang terbaik dari Allah buat kita. Dan kita selalunya lah manusia yang mengukur rizki itu dari kedangkalan pandangan kita. Merasa bahwa rizki itu berarti cuan. Karena rizki juga berupa silaturahim, tetangga yang baik, orang tua yang selalu mendoakan, anak-anak yang nggak berulah, istri yang selalunya bersyukur, suami yang mengayomi dan tidak melakukan kekerasan, itu semua kan rizki. Gitu. Ya. Mohon maaf, rada ngegas. Karena sehari-harinya saya menghadapi keluarga-keluarga yang suami istrinya itu toksik pandangan hidupnya gitu, sehingga jadinya menggoyahkan kondisi rumah tangga. Yang kelima, sayangi tubuh kita sendiri. Kita nih wajib self care loh. Dan self care itu bukan mesti harus pergi ke salon aja gitu, tapi mempertimbangkan segala hal yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah bentuk cinta kita kepada diri kita sendiri dan cinta kita kepada Allah SWT. Bahwa tubuh ini adalah amanah yang Allah berikan sebagai kendaraan selama di atas muka bumi ini, berarti harus kita jaga baik-baik. Makan bukan karena nafsu, tapi karena kebutuhan. Memastikan semua yang masuk ke dalam tubuh kita ini tidak ada satupun yang racun. Ya. Kemudian yang keenam, pelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi silaturahim ini adalah salah satu tanda bahwa seseorang tuh punya mental yang sehat. Bapak Ibu di sini adakah yang pernah ke Jepang, tinggal di Jepang atau mengenal budaya Jepang? Kan ada ya pola hidup sekarang yang saya nonton di dokumenter tuh hikikomori. Memilih untuk hidup bersendirian. Nggak mau berinteraksi sama orang lain, nggak mau kerja keluar rumah. Kalau masih ada orang tua yang bisa mencukupi, ya dia nggak bakal mau kerja.
Pokoknya urusan dia itu ya pengennya di dalam kamar aja gitu. Nggak sudi dia ketemu orang lain. Entah karena dorongan rasa takut, cemas, atau ngerasa bahwa dirinya nggak bakal diterima oleh masyarakat gitu. Nah ini nih yang ujung-ujungnya jadinya ternyata malah berimbas pada ekonomi negara semaju Jepang. Saya juga baru tahu dari dokumenter ini. Sampai-sampai ada Kementerian Kesepian, Ministry of Loneliness. Nggak tahu ya benar apa enggak ya. Tapi inilah yang saya tonton di dokumenter itu. Jadi ada kementerian khusus mengurusi masalah orang-orang yang punya fenomena kesepian ini. Mau itu manula lah yang sudah tidak produktif lagi. Sekarang sebutannya bukan manula ya, lansia. Atau orang-orang hikikomori yang mengisolasi diri gitu. Karena ternyata apa impact-nya? Orang-orang yang hikikomori ini karena mereka nggak mau kemana-mana, menutup diri, nggak ada interaksi, nggak ada komunikasi gitu ya. Lama-lama ketika mereka lagi dalam kondisi yang sakit, tahu-tahu mati aja gitu. Mati dan karena orang nggak ada yang nanyain dia, nggak ada yang sadar bahwa dia udah mati gitu karena memang nggak ada interaksi. Jadinya tuh mayat bisa jadi baru ketahuan setelah beberapa hari atau berminggu-minggu setelahnya. Dan tentunya impact-nya adalah ya bau busuk, kotor gitu ya. Dan itu ternyata berpengaruh sama ekonominya Jepang. Properti Jepang tuh jadi merosot jauh lebih rendah lagi gara-gara karena ada apartemen-apartemen yang pernah ada orang bunuh diri di situ atau orang yang mati gitu tanpa diketahui gitu kapan dia matinya gitu. Jadi matinya membusuk. Berarti orang-orang nggak bakal mau dong nempatin properti yang kayak gitu. Akhirnya diturunkanlah harga propertinya dan karena saking banyak yang terjadi kayak begitu, sangat terpengaruhlah harga properti di Jepang itu. Gitu. Jadi sampai kayak begitu impact-nya gitu. Jadi maintain-lah hubungan yang baik, terutama buat keluarga-keluarga muda yang pengen banget nih hidup mandiri. Aduh, masih tinggal dengan mertua itu kayaknya sebuah aib gitu ya. Padahal teman-teman yang namanya untuk membesarkan seorang anak itu kita nggak bisa sendirian. It takes a village to raise a child. Itu sebuah kalimat kata mutiara gitu dari Afrika sana. Bahwa butuh orang sekampung untuk membesarkan seorang anak. Yang berarti adalah bahwa kita tuh butuh support system gitu untuk membesarkan seorang anak. Nggak bisa sendirian. Nih keluarga-keluarga muda dengan pedenya bilang, aku tuh pengen mandiri, aku pengen terpisah dari orang tua aku. Aku nggak mau orang tua aku tuh campur tangan mendidik anakku gitu. Anakku ya anakku gitu. Jangan sampai anakku nanti memiliki luka batin sebagaimana aku dulu dididik oleh orang tuaku. Ya, in a sense ini masuk akal lah gitu ya. Ini adalah statement yang wajar lah, seseorang yang muda pengen lepas gitu dari keluarganya, pengen mandiri wajar. Tapi perlu disadari juga bahwa kita nggak bisa sendirian gitu membesarkan anak kita, apalagi buat keluarga-keluarga yang dua-duanya bekerja, baik suami maupun istri gitu. Ujung-ujungnya ya kita mengandalkan neni atau ART gitu untuk menjaga. Padahal andaikan saja kita masih tinggal bersama orang tua kita atau orang tua kita yang ikut tinggal bersama kita gitu, tentunya ada support tambahan gitu untuk ngeliatin anak kita, bukan merawat dan menyuapi dan mandikan dan sebagainya ya, tapi orang tua kita bisa mengawasi neni untuk menjaga anak kita gitu ya. Jadi peliharalah hubungan yang baik gitu dengan orang tua kita dan memang kita seharusnya mempersiapkan anak kita untuk punya banyak sekali tali pegangan gitu dan bukan hanya bergantung pada kita aja. Jangan sampai anak kita ini miskin, bukan miskin secara finansial aja, tapi miskin perhatian, miskin kasih sayang karena dia bergantung hanya pada ayah dan bundanya aja. Padahal ada kakek, nenek, bibi, tante, sepupu gitu ya yang bisa memberikan warna dalam hidupnya gitu ya. Apalagi anak-anak itu mereka itu sebenarnya tuh pengen banget gitu untuk kumpul keluarga besar tuh yang mereka bisa cerita, terbuka, bercanda. Tapi fenomenanya sekarang tiap kali kumpul keluarga kan masing-masing keluarga muda ini mojok dengan anaknya sendiri-sendiri. Anaknya jadi canggung karena nggak biasa ketemu dengan sepupunya, nggak biasa ketemu dengan kakek neneknya, nggak pernah ngobrol lepas, nggak pernah menghabiskan waktu bersama gitu ya. Jadinya ya kayak tamu aja gitu. Jadi pelihara hubungan yang baik dan ingat anak-anak itu akan mencontoh kita orang tuanya. Kalau
cara kita mendidik anak-anak kita adalah terisolasi gitu dari keluarga, ya hanya itulah yang nanti mereka dapatkan dan lakukan ketika mereka dewasa, gitu ya. Yang ketujuh, salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental kita adalah bersikap memberi. Jadi membantu orang lain itu ternyata efeknya adalah pada keberhargaan diri kita. Bahwa ternyata kita bisa berkontribusi ya. Keberadaan kita tuh berarti ya buat orang lain. Sesuatu hal sesederhana pakaian yang nggak pernah kita pakai, kita ogah pakai karena ini bukan selera kita atau udah ketinggalan zaman. Ternyata ketika kita berikan kepada orang lain dan orang itu berseri-seri gitu dan seneng banget dapetnya dan mereka bahkan pakai gitu ketika lebaran atau ketika mereka pergi pengajian gitu. Pastinya ada di dalam diri kita yang merasa bahwa Masya Allah ya, sesuatu benda yang selama ini nggak berarti dalam lemari kita ternyata berarti buat orang lain. Kenapa ya nggak dari dulu kita begini gitu? Kenapa ya nggak dari dulu kita sering-sering memberi gitu? Jadi bantulah orang lain. Dan salah satu salah satu efek dari membantu orang lain itu juga menghindarkan diri kita dari sifat egosentrisme itu tadi. Orang-orang yang egosentris ini adalah tipe orang-orang yang selalu merasa bahwa dirinya adalah victim atau korban. Kemanapun dia pergi, ketemu siapapun yang bagi dia nggak nyaman, dia selalu merasa bahwa, oh aku ini dizolimi. Kepada mertuanya, pada orang tuanya, dia ngerasa, mertuaku tuh sirik banget sama aku. Pokoknya siapa aja, itu seolah-olah tuh melakukan kesalahan pada diri dia, dan dia adalah victim. Dia adalah orang yang nggak pernah melakukan salah. Dan orang-orang kayaknya semuanya sirik sama dia. Gitu. Ya, ini akan, dengan kita memberi, dengan kita membantu orang lain, itu kita jadi terhindar dari sifat egosentrisme itu, egoisme tadi. Saya mau cerita sedikit ya teman-teman. Pada ngantuk nggak sih dengerin saya? Semoga nggak ngantuk ya. Jadi, sekedar sepil cerita pribadi. Dulu tuh ya, di awal-awal usia pernikahan masih di bawah 10 tahun, itu saya suka kesel banget sama suami saya. Karena dia nggak pernah inget ulang tahun saya. Kesel banget. Apa susahnya sih inget satu tanggal aja dari 365 hari gitu dalam satu tahun. Apa susahnya sih gitu. Tapi suami saya selalu lupa, nggak pernah ngucapin, apalagi ngasih hadiah waktu itu. Oh nggak ngantuk ya, alhamdulillah. Nah, kebetulan di tanggal hari ulang tahun saya itu, saya dapat klien. Dan saya nggak tahu nih, background klien saya ini apa masalahnya. Pokoknya, yaudahlah ketemu di ruang konseling. Waktu itu masih di ruang tamu kami ya, bukan di kantor ya. Terus kita basa-basi sebentar gitu ya, saya kaget. Oh, ternyata klien saya adalah orang yang sangat cantik gitu ya, hijaber, datang dengan mobil sedan, ada supirnya gitu, pakaiannya juga kayaknya pakaian mahal ya, meskipun saya nggak tahu ya itu beneran mahal atau enggak, tapi yang jelas saya terkesima gitu dengan profil beliau. Ya. Sambil saya berandai-andai orang yang tipe kayak gini kira-kira masalahnya apa ya? Kayaknya masalah finansial nggak mungkin. Masalah kecantikan nggak mungkin. Terus saya basa-basi sebentar, terus saya ngasih intro gini, saya akhirnya ngomong kayak gini, Mbak, pasti Mbak datang ke sini ada maksud ya. Monggo silakan, kira-kira cerita apa yang mau Mbak share dengan saya siap menyimak. Nah, terus dia nggak ngomong apa-apa nih. Dia diam sejenak, terus dia singkap hijabnya, dia perlihatkan lehernya yang di situ ada bekas garis merah. Terus sambil dia gemeteran, dia bilang gini, Mbak, yang melakukan ini adalah suami saya. Suami saya itu adalah pilot maskapai luar negeri, yang berarti dia itu hanya di rumah itu ya hanya beberapa bulan lah dalam setahun. Setiap kali dia ada di rumah, inilah yang dia lakukan kepada saya. Dan dia akan melakukannya dengan apapun. Tali rapia kek, kerudung kek, apapun lah yang dia temukan. Seketika ketika saya mendengar itu gitu, saya ngerasa kayak Allah tuh nampar saya gitu. Nampar bolak-balik gitu. Yang tadi paginya itu saya ngeluh karena suami saya itu nggak ingat ulang tahun saya gitu. Mendengar cerita itu saya langsung merasa, Masya Allah ya, saya ini benar-benar hamba yang nggak bersyukur ya. Gitu.
saya ngeluh tentang suami nggak ingat ulang tahun, ada perempuan yang tersiksa oleh tindakan agresif suaminya yang nggak manusiawi tentu. Saya jadi ngerasa malu sama Allah gitu, dan malu kepada mbak itu gitu, meskipun mbak itu nggak tahu masalah saya. Jadi teman-teman, moral of the story yang perlu dipetik pelajarannya adalah, coba deh kita jangan selalu merasa diri kita itu yang paling sengsara, yang paling susah gitu ya, dengan membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Memandang bahwa ya orang lain tuh kalau anniversary itu diajak staycation, dihadiahin puisi, diposting di Facebook gitu ya. Kok suamiku enggak ya? Ya, bantulah orang lain. Niscaya hati kita juga akan Allah lembutkan gitu. Karena ya kita tidak hanya memikirkan keuntungan diri kita sendiri, tapi juga memikirkan orang lain gitu. Ya, jadi mungkin itu saja teman-teman. Sedikit sharingan dari saya, akan lebih banyak tergali mungkin topik ini dengan tanya jawab. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kehilapan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak sekali ya cerita-cerita yang menarik dari Mbak Zizi ini. Sayang ini teman-teman banyak juga yang datangnya udah terlambat nih. Jadi mungkin saya review sedikit ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi ini tema kita kali ini kan tentang menjaga kesehatan mental orang tua ya, supaya anak-anak kita juga mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang utuh ya dari orang tua yang sehat. Nah, kenapa kita harus memiliki kesehatan mental gitu ya? Ya karena pertama sebagai seorang muslim tentu ya Allah meminta kita untuk selalu waras ya. Kalau orang sehat mental kan nggak waras ya. Ya maksudnya nggak sehat mental itu pasti ya nggak waras itu ya. Karena kita harus beribadah dan sebanyak-banyak bersyukur gitu ya. Termasuk salah satu ibadah kita kan sebagai orang tua yang tugas kita adalah mengasuh anak-anak. Nah, kemudian juga kalau dari WHO yang dimaksud dengan orang yang sehat secara mental itu, yang pertama mampu menyadari kemampuannya ya, kelebihan-kelebihannya gitu ya, ya sadar diri ya tentang kelebihan dan kekurangannya. Kemudian juga bisa produktif, kemudian bisa mengatasi masalah-masalah pribadi dan juga bisa berkontribusi kepada masyarakat. Nah, kemudian Mbak Zizi tadi langsung memberikan tips-tips ya, ada sekitar 8 tips ya, 7 tips yang dipaparkan ya secara gamblang tadi, termasuk juga cara-caranya oleh Mbak Zizi. Yang pertama kita perlu menghargai diri sendiri ya, membangun self love sama self worth ya. Kita memiliki keberhargaan diri, merasa diri kita tuh berharga. Karena kalau misalnya kita nggak punya self worth, kita biasanya sensitif ya, mudah sekali marah atau mudah sekali terluka ya dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Meskipun mungkin mereka itu sebenarnya nggak tertuju kepada kita gitu, tapi kita gampang sensitif ya seperti itu. Kemudian yang kedua, orang yang supaya kita memiliki mental yang sehat adalah kita harus bisa mengelola stres dengan baik ya. Meskipun ya maksudnya stres itu sebenarnya manusiawi ya, tetapi kita harus punya SOP ya masing-masing, yang mungkin setiap orang punya tipe kepribadian yang berbeda, kemudian juga secara gender juga berbeda, tipe mengelola stresnya juga berbeda gitu. Kalau laki-laki tadi senangnya masuk gua ya, bikin gua ya pribadi, merenung gitu ya, bisa sampai dia bisa mengatasi masalahnya. Kalau perempuan justru pengennya orang aware dengan apa yang sedang dialami ya, sedang masalah stres yang sedang dialami gitu ya. Nah, itu juga mungkin menjadi salah satu pertimbangan bagaimana kita menghargai pasangan kita ya, memahami ya keunikan-keunikan diri sendiri dan juga pasangan. Kemudian yang ketiga, cara kita membangun kesehatan mental adalah mengakui perasaan kita dan juga mengakui emosi-emosi negatif yang kita rasakan saat itu. Tadi ada beberapa tips sebenarnya ketika kita menghadapi anak-anak yang sedang mungkin ya mereka itu sedang ya nggak sengaja melakukan kesalahan gitu ya.
Kayak misalnya mengatakan langsung bahwa kita sedang marah ya, tentu intonasinya ya biasa aja, tapi kita menunjukkan dengan jelas kepada anak ya, memandang langsung ke mata mereka bahwa kita sedang marah, kemudian sebutkan apa yang membuat kita marah, kemudian kita akan masuk ke dalam kamar untuk menenangkan diri ya, sambil bilang ke anak-anak, dan ini juga merupakan salah satu cara membuat mengajarkan kepada mereka bagaimana mengelola perasaan emosi kita ya. Kemudian menyatakan ekspektasi kepada mereka ya, misalnya untuk menyelesaikan masalah ya yang ditimbulkan oleh ya apa yang mereka lakukan gitu ya. Kemudian memastikan poin-poin penting itu sampai kepada anak-anak ya. Kemudian memeluk anak yang menyatakan rasa sayang. Yang keempat, cara kita mengatasi membangun kesehatan mental adalah menetapkan tujuan yang realistis ya, jangan sampai besar pasak daripada tiang ya, bikin stres nambah gitu ya. Kemudian juga jangan sampai FOMO ya, fear of missing out ya, jangan sampai nggak merasa nggak mengikuti tren gitu ya misalnya, jadi kita jor-joran ya mengikuti tren itu tanpa mempertimbangkan kemampuan kita sendiri. Yang kelima, menyayangi tubuh kita ya, ini hubungannya dengan kesehatan badan kita. Kemudian yang keenam, memelihara hubungan yang baik dengan orang lain ya. Dan sebenarnya ini poin yang penting nih di sini, memelihara hubungan dengan orang lain yang tadi disampaikan oleh Mbak Zizi. Kita membutuhkan support system ya untuk mengasuh anak ya, dalam mengasuh anak ya. Jangan sampai mereka cuma tergantung pada orang tua, tetapi juga kita berusaha untuk menghubungkan mereka dengan orang-orang terdekat kita ya, misalnya dengan orang tua kita, dengan sepupu mereka, paman dan bibi mereka gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah bersikap mau memberi atau membantu orang lain supaya terhindar dari sikap egosentris. Yaitu nanti mudah-mudahan poin-poin ini bisa dipahami dengan baik oleh audiens ya, terutama yang datang dari awal. Oke, mungkin karena waktunya juga udah tinggal sedikit lagi nih, Mbak Zizi bisa sampai jam 9 lewat berapa? Ya, apa-apa deh kalau banyak pertanyaan ya saya jabanin. Baik. Silahkan untuk peserta yang ingin bertanya langsung kepada Mbak Zizi, mau open mic boleh, silahkan raise hand-nya gitu ya, atau bisa juga nanti dituliskan di chat ya, di forum chat. Sebentar saya lihat, kayaknya ada beberapa yang udah menulis. Oh, belum ya. Apakah ada dari audiens yang ingin bertanya? Oke, Mbak Ibu Susi Wijayanti di sini ya. Langsung aja ya, kita masuk ke pertanyaan pertama dari Ibu Susi, silakan Bu. Ya, terima kasih Mbak Vivi atas kesempatannya. Assalamualaikum Mbak Zizi. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah ya, banyak sekali membuka pikiran gitu ya, mata hal-hal yang baru gitu ya, yang saya terima di sini, Masya Allah, bagus sekali paparannya. Saya tadi tertarik dengan self love itu ya. Saya ingin bertanya ini Mbak, tadi kan salah satu yang disampaikan oleh Mbak Zizi itu adalah bagaimana kita untuk salah satu untuk mendapatkan self love itu sendiri, salah satunya adalah kita mengenali diri kita sendiri dulu tadi ya Mbak ya. Terus saya pernah mendengar itu afirmasi. Jadi dulu kita sering kata-kata afirmasi ketika bangun tidur itu, apakah hal itu juga membantu Mbak dalam pembentukan self love itu? Mungkin pertanyaan yang pertama. Mungkin ada 2 pertanyaan boleh Mbak? Boleh saya mengajukan? Iya, gini Mbak Zizi, mungkin itu tadi pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah pernah Mbak Zizi menemukan sebuah kasus yang dirasa berat ya? Maksudnya kasus itu sendiri dianggap berat gitu buat mungkin Mbak Zizi dengan keilmuannya ya, memahami kondisi-kondisi secara psikologis, apakah dianggap berat? Kemudian tadi yang disampaikan itu bahwa mental illness itu jauh lebih sulit ketimbang fisik illness gitu ya. Jadi bagaimana penanganan hal-hal yang dianggap berat itu, apakah memang bisa teratasi gitu ya dengan kondisi sakitnya itu, sakit kejiwaannya itu. Kemudian kita nih yang masyarakat umum itu kira-kira
bisa nggak melihat ciri-ciri orang ya, mungkin orang terdekat atau mungkin teman atau siapa gitu ya, apa namanya, yang mengarah kepada mental illness yang kira-kira memang udah harus butuh penanganan ahlinya. Ya, mungkin itu aja Mbak Zizi pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Susi pertanyaannya. Ini berat ya. Berat. Tentang self love. Apakah afirmasi juga bisa membangun self love? Iya betul. Hanya saja kita sebagai seorang Muslim tentunya kalimat-kalimat afirmasinya bukan tujuannya untuk mengagungkan diri kita. Kan ada ya kata-kata yang bangun tidur, ngaca di depan cermin, aku hebat, Iya, aku bisa, aku kaya, aku cantik gitu. iya, Nah, kita sebagai seorang Muslim harusnya menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. iya, benar. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Ya Allah, dengan kuasa-Mu, ya Allah, semoga aku bisa menghadapi apapun yang Engkau takdirkan untuk ke hari ini. Gitu. Jadi semua kembali lagi kepada Allah. Gitu. Jangan kemudian terbangun sifat ananiyah. Ananiyah itu tadi egosentrisme, arogansi, merasa dirinya hebat, gitu. Bahaya banget gitu. Toxic positivity terutama ya, yang Iya, dikit-dikit, ayo semangat, ayo kamu pasti bisa, orang lain semua aja bisa, masa kamu enggak? Ini tiap orang tuh kan dengan keunikannya, dengan latar belakangnya, pastinya lah tiap orang juga punya potensi dan kemampuan yang berbeda-beda gitu. Jangan kemudian karena pengen semangat, karena pengen bangkit, terus menyamaratakan bahwa kalau dia bisa aja, aku pasti bisa. Gitu. That's not the case. Jadi tetap kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika eh, ketika kita bercermin aja itu kan doanya tuh positif banget gitu ya, afirmasinya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan rupaku ini, fisikku ini, ragaku ini, baguskan juga dong akhlakku, ruhiyatku, spiritualku, hatiku, kelapanganku, kesabaranku, keikhlasanku. Gitu. Jadi tetap semua kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya insya Allah selagi kita menyandarkan semuanya kepada Allah, kita nggak bakal ngerasa sendirian. Nggak ada istilah kesepian untuk seorang Muslim. Ya. Terus kemudian yang kedua tentang mental illness. Saya sebagai praktisi psikologi, bukan psikolog, tolong catat. Saya pendidikannya adalah S1 psikologi, sarjana psikologi, bukan psikolog. Saya juga tidak menempuh pendidikan S2, magister maupun profesi. Itu berarti ranah kerja saya itu sangat terbatas. Tugas saya adalah mendengarkan ketika konseling itu. Sehingga kalau saya ngerasa bahwa klien saya sepertinya membutuhkan penanganan yang lebih dari hanya didengarkan, ya berarti saya limpahkan saja kepada yang lebih ahli, yaitu para psikolog maupun psikiater. Penandanya apa? Penandanya adalah nih secara awam aja ya bahasanya. Yang pertama, mereka kalau sudah ada masalah dalam pola hidupnya, sudah terganggu fungsi kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya, jadi nggak bisa tidur, atau tidur berlebihan, ada pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri, atau pengen bunuh diri, kepikiran aja pengen mati. Misalnya di jalan raya, kok ada dorongan pengen nabrakin diri ya? Nggak tahu dorongan ini datangnya dari mana, atau udah dengar bisikan-bisikan gitu, padahal dia lagi sendirian. Bisikan bukan tentunya dari setan ya, Allah alam ya. Tapi kalau udah mulai kelihatan kayak begini nih tanda-tandanya, terus kalau ngomong udah nggak nyambung, sering bengong, ekspresinya nggak sinkron, nggak sedih tapi kok nangis, atau dia nggak lagi happy tapi kok nyengir aja gitu ya. Itu berbagai macam gejala-gejalanya, ya berarti itu bukan ranah saya. Makanya ketika kita mau konseling gitu ya, misalnya mau daftar online nih, disclaimer dikit bahwa kalau mau daftar konseling di rumah konseling ini nggak bisa langsung datang aja ke kantor kami gitu. Karena kami bukan kayak klinik yang buka praktek dari jam ini sampai jam ini, tuh nggak begitu. Jadi semuanya adalah by appointment atau janjian. Jadi harus daftar dulu lewat
admin kami. Nah, nanti sama admin kami akan diminta untuk isi formulir singkat gitu untuk diisi di WA itu. Nah, salah satunya misalnya di kolom tentang keluhannya apa, pengen berkonsultasi tentang apa. Kalau di situ udah ada tulisan misalnya ingin konsultasi tentang depresi atau sudah tidak bisa tidur, ada pikiran pengen bunuh diri. Berarti kita langsung menyarankan bahwa ibu sebaiknya ibu ke psikiater dulu gitu ya, karena sepertinya ibu membutuhkan bantuan psikiater dan bukannya konseling. Jadi kembali lagi kita jadinya bisa tahu dan mengukur diri gitu bahwa ini adalah di luar dari kemampuan kita. Apalagi sesuatu hal yang sepenting penanganan psikologi seseorang. Saya bukan berarti mengecilkan dunia kedokteran ya, fisiologis ya, enggak. Kita pastinya juga tahu betapa susahnya sekolah menjadi seorang dokter dan penanganan yang mereka yang harus hati-hati dan rumit dan mahal gitu ya. Tapi mental illness atau kesehatan mental ini cobaannya itu adalah karena memang seringkali disepelekan gitu oleh masyarakat kita. Kesulitannya itu di situ loh. Sehingga mereka baru datang cari bantuan ketika dalam tingkat yang udah parah gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang kita sedihkan gitu. Kayak misalnya anggota keluarga ngajak anaknya gitu. Giliran anak itu udah ngurung diri selama seminggu gitu ya. Giliran anak itu agresif, nggak ada keinginan untuk makan, nggak mau mandi, barulah diajak untuk pergi konseling gitu. Tandanya apa ya? Berarti selama ini dianggapnya anak itu malas-malasan doang, dianggapnya anak itu pengen ngurung diri aja, mager aja, padahal itu semua adalah gejala depresi misalnya. Jadi ini loh pentingnya kita teredukasi. Semoga bisa menjawab ya Bu Susi ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Zizi. Sama-sama. Baik, silakan mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi yang terkait dengan materi tadi, atau kalau ada mau tanya-tanya gimana caranya kalau misalnya mau konseling gitu ya. Menghubungi siapa gitu Mbak Zizi. Kalian promo ya. Ya, nanti bisa di-share ya di Nah, grup misalnya ya. Atau bisa oke. juga mengunjungi kami di sosmed kami aja juga boleh. Misalnya, nggak ada waktu nih untuk konseling, boleh menyimak materi-materi dari kami. Ada di YouTube, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Facebook. Monggo saja. Rumah Konseling _official atau sosmed saya di TikTok itu Mbak Zizi dengan double E ya. Mbak ZE gitu. Atau Zizi Fauzia di Instagram. Gitu. Oke. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin apa namanya? Yang lewat tulisan juga boleh. Silahkan. Tidak ada? Mungkin pada mau malam mingguan kali ya Bu ya. Oh iya, baik, di jam 9 juga ya. Kalau nggak ada mungkin nanti bisa, apa namanya, Mbak Zizi mungkin ada pesan-pesan khusus nih buat teman-teman dari Hikari. Pesan-pesannya apa ya? Belajarlah untuk mencintai diri sendiri itu tadi. Bahwa kita ini adalah makhluk spesial yang Allah pilih sebagai khalifah di atas muka bumi. Yang bukan hanya konotasinya sebagai pemimpin, tapi juga membawa perubahan dan menebarkan kebaikan. Sebagaimana ucapan yang selalunya kita lontarkan setiap kali kita bertemu manusia lain, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu berarti menjadi amanah buat kita manusia untuk selalunya menebarkan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Nah, amanah yang segitu besarnya tentunya butuh energi dan pundak yang kuat gitu untuk dipikul. Makanya dengan kita membangun self love, tahu bahwa maksud Allah menciptakan kita itu untuk apa, niscaya kita tidak akan merasakan diri kita itu hidupnya itu sia-sia dan nggak berguna. Wallahu a'lam. Masya Allah ya.
memang ini termasuk berat sebenarnya ya untuk membangun self love ini ya, terutama kalau kita punya banyak sekali luka-luka masa lalu ya. Tapi ini tentu topiknya berbeda lagi gitu ya. Cara mengatasi luka-luka masa lalu itu juga apa namanya? Apa istilahnya tuh? Child Inner jadi child. iya, inner child ya betul. Iya, memang ya apa namanya mungkin ini yang bermasalah ya kalau misalnya kita ingin membangun self worth, self love gitu ya. Apakah kita punya inner child yang harus diatasi dulu gitu ya? Kalau misalnya sudah diatasi, insya Allah kita akan lebih mudah untuk membangun kecintaan kepada diri sendiri ya, kemudian rasa berharga ya terhadap diri sendiri. Seperti Ya, itu. betul. Oke, Dan baik. catatan lagi Bu Vivi, saya pengen nambahkan dikit aja. Bahwa kita ini sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kita ini multitasking. Peran kita peran ganda, bukan hanya sebagai pasangan bagi suami atau istri kita, bukan hanya sebagai orang tua dari anak-anak kita, tapi peran kita di sosial, peran kita di masyarakat, beban harus juga merawat orang tua kita, saudara-saudara kita. Pasti nggak akan ada habisnya orang yang harus kita urusin. Nah, tapi kita nggak boleh lupa untuk ngurus diri kita sendiri. Jadi prioritaskan diri kita sendiri juga. Ibarat teko, tugasnya kan menuang minuman ke wadah-wadah yang lebih kecil. Gelas, cangkir, gitu. Nah, kita ini adalah teko. Apakah teko bisa menuang minuman sedangkan dia kosong? Kita harus isi terus diri kita. Termasuk Iya. memahami ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bentuk cas baterai mengisi teko yang paling efektif. Karena kita tahu Allah lah sumber kekuatan. Allah lah sumber ketenangan. Wallahu a'lam. Iya. Benar ya. Ingat ada seorang ustazah ya, almarhum Yoyoh ya, Ustazah Yoyoh Yusrof, yang beliau itu punya anak 11 ya kalau nggak salah. Kemudian beliau juga aktif sebagai anggota DPR ya waktu itu. Dan secara beliau mengecas dirinya gitu supaya bisa tetap selalu penuh itu tekadnya dengan membaca 3 juz Al-Quran ya dalam satu hari ya, Masya Allah ya. Dan beliau juga udah menghafal Al-Quran gitu. Sebelum beliau wafat ternyata sudah hafal 30 juz, Masya Allah. Memang itu salah satu cara kita untuk mengecas diri kita dan menjaga kesehatan mental kita gitu. Selain mungkin perlu pagar-pagar juga ya, orang-orang soleh yang selalu kita temui gitu ya, selalu berinteraksi dengan mereka supaya apa namanya ya, itu salah satu charger itu juga ya, selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Baik, sudah cukup malam, sudah jam 9. Mbak Azizi juga beraktivitas dari pagi ya sampai malam ini, Masya Allah, mudah-mudahan berkah waktu-waktunya. Dan kita juga semuanya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita di dalam majlis kita ini ya, sehingga kita bisa bukan cuma menjadikan ini sebagai ilmu ya dalam ranah kognitif, tetapi juga bisa melaksanakan ya, bisa mengamalkan apa yang udah kita tahu. Baik, mungkin itu saja untuk malam ini. Terima kasih banyak nih Mbak Zizi udah bisa hadir ya, bersedia mengisi di Hikari. Terima kasih teman-teman semuanya, Hikari, Bu Vivi. Terima kasih untuk kesempatannya. Jazakumullah khairan jazak. Mohon maaf kalau ada kehilangan ya. Sama-sama. Pamit ya. Ya, makasih banyak ya. Kita juga kelas kita ya hari ini dengan baca istighfar, hamdalah dan doa penutup majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jeze. Terima kasih banyak.